keempat, walladzina yarmunal muhsanati, dan orang-orang yang menuduh wanita al-muhsanati, wanita-wanita yang baik. Artinya kalau ada seseorang yang menuduh wanita-wanita yang baik yang memelihara dirinya dari perbuatan zina, summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada, kemudian yang menuduh ini tidak bisa membuktikan adanya saksi 4 orang. Saya ulang, kalau ada orang yang menuduh berzina, yang menuduh berzina ini 3 orang, 2 orang, atau 1 orang makin parah. Jadi kalau tidak nyampe 4 orang, syaratnya 4 orang ini harus melihat dengan mata kepalanya sendiri tanpa diwakili oleh orang lain. Jadi bukan katanya, tapi melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana pedang masuk ke dalam sarungnya. Fajliduhum, maka deralah mereka 80 jaldatan, 80 dera. Jadi kalau yang berzina itu 100 tadi malam, kalau memang terbukti dia berzina, dan saksinya 4 orang. Ngerti? Saksinya 4 orang. Dan dipukul di depan orang beriman. Dipermalukan. Nah, tapi kalau orang yang menuduh berzina, misalnya ada orang berzina, ini jelas berzina, Pak. Jelas berzina. Cuman yang mengatakan berzina ini 3 orang. Tidak cukup 1. Kurang 1. Yang berzina ini tidak ngaku atau diam. Kalau ngaku beda lagi. Ya, saya berzina, silahkan hukum saya. Tapi kalau tiba-tiba datang seorang yang mengatakan, saya melihat Aftar berzina, misalnya, saya Rohim, Rohman misalnya, nah maka di hukum Islam saya dipukul sebanyak 80 kali pukulan. Kira-kira bapak ikabala ini kamu kuntel orang kan. Samanina jaldatan, 80 kali dera. Wala taqbalu lahum syahadatan. Wah, ini ngeri sekali ya. Wala taqbalu, dan janganlah kalian terima lahum syahadatan, kesaksian mereka. Yang dimaksud kata ulama tafsir, yang dimaksud dengan wala taqbalu lahum syahadatan, jangan pernah dia diterima lagi kesaksiannya. 3 orang ini kalau menuduh orang berzina, kemudian dia hanya 3 orang, apalagi 1 orang, perintah dari Allah, jangan pernah terima lagi kesaksian dia. Jadi waktu itu dia, meskipun benar ya, meskipun dia memang betul melihat dengan mata kepalanya sendiri, tapi kalau tidak 4 orang, maka dia dipukul sebanyak 80 kali pukulan, plus tidak diterima lagi kesaksiannya sampai kapanpun. Mata nama laku juga ada. Mau gunakan video, aja cerita kau orang. Ini kemangkian nih kak, kasusnya nih kak, di kecanggihan teknologi sekarang, katin apa Ustaz? Mon beton aku lenengale pangalak HP rekam. Nah, tahu nih. Ini kemasukkan oleh orang. Wala taqbalu syahadatan abada, selama-lamanya. Selama-lamanya kesaksiannya ditolak. Ulaika lahumul fasiqun, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Kenapa disebut dengan fasik? Karena orang yang menuduh orang berzina tanpa adanya 4 saksi, maka dia melakukan dosa besar. Jadi di sisi yang lain tadi malam, Allah menindak orang-orang yang berzina dengan dipukul dan disuruh jangan, wala ta'khudkum bihima ra'fatun, janganlah kalian belas kasihi mereka. Jadi disuruh pukul beneran, tapi sekali lagi pukulannya itu hanya menyakiti kulit, tidak sampai cedera kepada tulang. Illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu, kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki, wa aslahu, dan memperbaiki amal perbuatan mereka, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun terhadap dosa tuduhan mereka itu, rahimun, lagi Maha Penyayang kepada mereka. Yang dimaksud Maha Penyayang, Allah Subhanahu wa taala memberikan inspirasi untuk bertaubat kepada Allah karena dia telah melakukan menuduh orang berzina. Ini khilaf di antara ulama tentang ketika ada orang yang bersaksi bahwasanya ada orang berzina, kemudian dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka sejak saat itu sampai kapanpun, pendapat yang pertama, dia tidak diterima lagi kesaksiannya. Cek partai jawabannya ini. Bukan hanya bab perkara zina, secara keseluruhan, karena terhitung dia orang fasik. Menuduh orang berzina
tapi tidak membawa syarat sahnya bukti yaitu 4 orang. Sekali lagi, meskipun secara jelas dia memang betul melihat ada orang berzina. Ingat, kalau ada orang yang hanya masuk ke kamar, dia tidak melihat, tidak boleh. Dia berzina enggak? Mohon maaf. Sampai misalnya memang betul orang ini berzina, tapi yang menuduh berzina ini tidak melihat pedang masuk ke dalam sarung, permisalannya, maka dia tetap dihukum. Ada saksi 4 orang, sudah ada saksi 4 orang melihat ada seseorang masuk ke dalam kamar, keluar dari kamar misalnya, anggap kenapa? Jadi daftar tak paham gimana? Paham? Anggap keluar dari kamar dia sudah buka baju. Kalau tidak melihat dari kedua mata mereka, tidak bisa. Syaratnya bagaimana? Sekali lagi, melihat seakan-akan melihat pedang masuk ke dalam. Atau 3 orang yang melihat, 1 tidak melihat. Diceritakan tadi tidak bisa. Harus 3 orang. Kalau dia tidak bisa mendatangkan, maka sejak itu dia disebut dengan fasik. Kesaksiannya seterusnya tidak boleh diterima lagi. Dia ngomong apa tidak boleh diterima. Bukan hanya bab zina, keseluruhan. Ini Islam ini sangat menjaga, menghargai, menghormati orang yang menghormati orang yang dituduh. Jadi biar tidak sembarangan orang menuduh berzina. Kemudian pendapat yang kedua, kalau dia bertaubat, karena di ayat yang kelima, illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu, kecuali orang yang bertaubat. Nah, kalau orang yang bertaubat, maka ya namanya orang bertaubat, ya sudah, selesai dia bertaubat kepada Allah, maka boleh diterima lagi kesaksiannya. Tapi juga pendapat yang lain, yang ditaubat itu bukan kesaksiannya diterima, tapi sifat fasiknya yang diterima, yang diampuni. Jadi sifat fasik itu Allah ampuni, diterima, dia tidak fasik lagi, tapi tidak mengubah statusnya sebagai orang yang tidak diterima lagi kesaksiannya. Fa innallaha ghafurur rahim. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Zat Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Walladzina yarmuna azwajahum. Ini di ayat yang ke-6. Walladzina yarmuna azwajahum, dan orang-orang yang menuduh istrinya berbuat zina. Nah, ini bagi suami istri. Kalau ada seorang suami menuduh istrinya berzina, ini kan secara internal lah keluarga. Walam yakun lahum syuhada, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi atas perbuatan mereka. Saksinya tak ada, karena kalau dua-duaan si oneng dan rumah laki. Illa anfusuhum, selain diri mereka sendiri. Dulu kasus ini terjadi di para golongan sahabat. Fasyahadatu ahadihim, maka persaksian orang itu, arba'u syahadatin, ialah 4 kali bersumpah. Kalau kejadiannya suami istri, kalau dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi, saksian ini kebening saksi wajar Pak. Lagi saksian ini bukan korang aku doh, ya ben ibnu sen bisa. Kalau tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka seorang suami, khusus kepada seorang suami ya. Kalau bukan kejadiannya suami istri tidak bisa. Jadi ada orang melihat orang berzina, cuman dia 1 orang, dia sumpah 4, jangan salah paham. Dia bersumpah sampai 4 kali sumpah, maka ditolak. Jadi kalau orang lain, maka tetap syaratnya apa? Harus sumpah, harus 4 saksi. Tapi kalau kejadiannya suami istri, Ustaz, kan betul Ustaz, saya yang paling tahu istri saya melihat betul, tapi tidak ada saksi. Maka kalau memang benar si suami ini melihatnya, maka untuk menuduh istrinya berzina ini, fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin. Maka persaksian orang itu ialah 4 kali bersumpah. Billahi, dengan nama Allah, innahu laminas shadiqin, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Ini dalam tuduhan yang dilancarkan kepada istrinya itu, yakni tuduhan berbuat zina. Jadi di ayat yang ini perhatikan, innahu itu inna harfut taukid, sesungguhnya. Huruf yang mengokohkan apa yang disampaikan. Inna, sesungguhnya. Itu ada laminas shadiqin. Lam itu benar-benar, mengukuhkan lagi. As-shadiqin, orang yang benar, jujur, tidak bohong. Jadi sumpahnya itu billahi. Contoh ini ya. Sesungguhnya saya ongguan gula nikah. Onggu gula nangale, ongguan binin gula azina. Misalnya. Sampai 4 kali. 4 kali bersumpah dengan menyebut nama Allah.
Wal khamisatu anna la'natallahi, dan sumpah yang kelima, jadi sumpahnya berdilema. Sumpah keempatnya nyata nak nikahan udah. Cek praktikakin Pak, meskipun Pak uning ilmu di cek praktikakin iki Pak sumpah hukum. Dan sumpah yang kelima bahwa wal khamisatu anna la'natallahi, bahwa laknat Allah atasnya, alaihi in kana minal kadhibin, jika ia termasuk orang-orang yang berdusta. Jadi untuk menolak hukuman menuduh berzina yang akan ditimpakan atas dirinya. Jadi kenapa seorang suami itu harus bersumpah 4 kali dengan menyebut nama Allah, dan yang terakhir berkata apa? Anna laknatullahi alaihi in kana minal kadhibin. Mun kula keng jongoco, semoga Allah melaknat saya. Mun kula jongoco. Kenapa? Karena kalau dia tidak bisa membuat sumpah 4 kemudian disertai dengan 5 tadi, maka dia harus dihukum, harus dipukul juga, meskipun suaminya. Jadi harus berani bersumpah. Apa yang selanjutnya? Wa yadra'u anha, istrinya itu dapat dihindarkan, dapat mempertahankan dirinya. Jadi seorang istri juga dapat mempertahankan dirinya kalau memang dia tidak berzina atau memang dia berzina, masih boleh mempertahankan dirinya. Anhal azab, dari hukuman. Antashhada arba'a syahadatin billah, oleh sumpahnya 4 kali atas nama Allah. Innahu laminal kadhibin, sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta dalam tuduhan yang dia lancarkan terhadap dirinya, yaitu tuduhan melakukan. Ketika seorang suami menuduh istrinya berzina, maka kalau dia tidak bersumpah dengan 4 kali sumpah menyebut nama Allah, kemudian yang kelimanya ditutup dengan dia berkata, kalau saya berdusta, maka laknat Allah, sesungguhnya laknat Allah akan menimpa dirinya atas perbuatan dia menuduh istrinya. Kalau ada seseorang suami yang menuduh istrinya berzina, kemudian dia tidak bersumpah, maka dia wajib dihad, dipukul sebanyak 80 kali. Makanya hati-hati. Aftar misalnya, kan aftar kita di sini. Ustaz, ulah datang ke majelis hakim, ulah nikah melihat istri saya berzina. Dengan dalil apa sambil? Berani bersumpah? Ada saksinya? Tidak ada, cuma saya yang melihat. Baik, silahkan bersumpah dengan 4 kali sumpah. Ditutup yang kelima dengan mengatakan semoga laknat Allah terjadi kepada saya apabila saya berdusta. Kalau Aftar tidak mau bersaksi itu, maka Aftar yang kena hukuman. Meskipun dia Aftar ini melihat betul istrinya berzina. Jadi ini yang dijaga dalam Islam. Kalau dia tidak bisa membawa 4 saksi dan dia tidak berani bersumpah, sekali lagi catatannya suami, maka dia dipukul sebanyak 80 kali. Dan seorang suami kalau dia sudah bersumpah, maka gagal hukumannya. Jadi tidak kena hukuman sudah, karena dia sudah bersumpah, tidak kena hukuman. Nah, seorang perempuan itu boleh membela dirinya dengan bersumpah juga. Wallahi, dengan nama Allah, saya ini adalah orang yang benar. Kemudian yang kelimanya sama, antashhada arba'a syahadatin billahi innahu laminal kadhibin. Wallahi, sesungguhnya saya ini benar-benar tidak berzina dan suami saya adalah orang yang berdusta. 1 kali ini. Wallahi. Boleh pakai sumpah billahi tallahi. Setelah itu kemudian wal khamisata, dan yang kelimanya anna ghadaballahi, bahwa laknat Allah atasnya, alaiha atasnya, in kana minas shadiqin, jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar. Kalau suami saya memang benar, maka semoga Allah melaknat saya. Kalau sudah bersumpah, sama-sama bersumpah kedua-duanya, maka kedua-duanya tidak diadab, tidak dihad, tidak dipukul. Kalau si perempuan tidak berani bersumpah, maka si perempuan dipukul. Tapi kalau sudah bersumpah, maka tidak terjadi hukuman, tidak terjadi had. Terus apa yang terjadi Ustaz? Kalau sudah bersama-sama keduanya bersumpah. Abbas radhiyallahu anhu qala jaa Hilal, bukan Hilal saya ngaku itu Mas. Jaa Hilal ibnu Umayyah, rajulun min bani Mustadikin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fattahama imra'atahu birrajuli faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-bayyinata aw haddun fi dhahrika. Qala ya Rasulullah, idza ra'a ahaduna ar-rajula ala imra'atihi yadhhabu yaltamisul bayyinah. Faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam
al-bayyinata wa illa haddun fi dhahrika. Faqala Hilal, wallahi inni la sadiqun wa la yunzilanna Allah ma yubarri'u dhahri. Fanazala Jibril wa anzala alaihi walladzina yarmuna azwajahum. Katanya Hilal tadi, seorang laki-laki dari Bani Mustalik namanya, datang menghadap Nabi SAW menuduh istrinya berzina dengan seorang laki-laki. Nabi bersabda, datangkan bukti atau saksi, atau jika tidak ada saksi, kata Nabi, maka kamu akan dikenai hukuman had 80 kali cambukan. Kemudian Hilal berkata, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin salah seorang dari kami melihat istrinya berzina dengan seorang laki-laki, lalu ia masih sempat mencari 4 orang. Kan si oleh masuk ke rumah kan suami, paham ya? Jadi kata Hilal, ya Rasul, kenapa cakap gulentar ke rumah dengan lebih ini nah, ketika ada orang suami masuk ke rumah dengan lebih ini nak zina, ki kelar apa kumpul 4 orang, kan tidak lemah hari ini kan beni ke seorang mbak gitu sini, kan ku entar, ngereng tak kejompok apa, di ini gula zina mana ngereng kan. Si pertama, masa kita aparat aja pembian kan kita cerita nih bang. Akhir makat, kemudian, tapi Nabi tetap berkata harus ada bukti. Gitu. Jadi tidak ada alasan. Kita kenapa ya Rasul masa tidak sempat tak tidak mari kini kamu. Lambat rumah kan tak apa nih kan, tak apa PP. Katanya Nabi ya tetap harus ada 4 bukti, harus ada 4 orang saksi. Kalau tidak ada, maka akan kamu yang dihukum 40 kali pukulan. Lalu Hilal bersumpah, demi Allah aku benar-benar berkata jujur dan Allah akan menurunkan sesuatu yang membebaskan kepadaku. Kemudian maka Jibril turun dengan membawa ayat yang ke-6 tadi sampai ayat yang ke-9. Apa hukumannya? Kalau sudah terjadi sumpah ini, maka dia otomatis bercerai, langsung bercerai. Ini jumhur ulama, ketika sudah dia saling bersumpah, maka saat itu dia sudah terhitung bercerai dan tidak boleh kembali selamanya. Ki burung dingap kan, cek berhukum kali. Ini lebih parah daripada telak telok, Pak. Mentelak telok, pokok si bini akabin boleh bendeng lain, tanpa adanya skenario, kemudian bercerai, boleh diambil lagi oleh suaminya. Mau kita akabin bendeng lain tak bisa. Mengenai tengah telak telok. Mon li'an, ini lebih parah lagi. Kalau sudah terjadi, ini sumpah li'an namanya. Lebih mudahnya ulama menyebutkan dengan sumpah li'an. 4 kali sumpah disertai dengan yang terakhir ditambah 1 menjadi 5, disertai dengan melaknat dengan sumpah laknat. Kalau saya bohong, maka saya akan dilaknat oleh Allah. Katanya si istri, kalau saya berbohong, saya akan dilaknat oleh Allah. Maka kalau sudah terjadi seperti itu, maka dia otomatis terpisah, bercerai, dan tidak boleh kembali selama-lamanya. Secara akal, saya itu kayaknya, masa seperti ini tak mungkin terjadi. Kemarin ini serius Pak, sekarang Jumat ya, mencari yang betul. Setiap hari Jumat, kita kan dari apa pun jadi yang pada hari. Ada orang yang menghubungi saya, perempuan, Ustaz, bagaimana tentang sumpah li'an ini? Saya, kok bisa terjadi? Suami saya itu sering menuduh saya berzina. Dikasih tahu lah ya kan di Indonesia bukan pakai hukuman kan, tidak ada hukuman, tidak pakai syariat kita. Ya kalau ada bukti di pengadilan kena hukum negara. Kemudian katanya si perempuan ini dituduh tapi saya kena terus Ustaz, karena memang saya tidak berzina, tapi suami saya terlalu mengatakan berzina. Akhirnya suami saya bersumpah dengan mengulang 4 kali sumpah. Kemudian yang terakhir mengatakan semoga laknat Allah. Nah, karena suami saya bersumpah, takutnya saya dikira saya ini beneran katanya si istrinya. Akhirnya saya sumpah juga. Terus bagaimana? Ya sudah, kalau sudah sama-sama sumpah, sudah terjadi, maka sudah tidak boleh bersama selamanya. Tapi saya sekarang menyesal Ustaz. Saya punya anak, lambat penyesalannya. Jadi makin ya, kejadiannya tidak boleh. Kita anak tak tahu, ya kita terserah anak, karena anak tak pakai sama. Ini kita bisa beri boleh selamanya, meskipun saling cinta. Custom ya, sebelum custom pun. Ya, ada yang mengatakan syaratnya juga harus di depan hakim. Syaratnya harus di depan hakim. Walaula fadlullahi alaikum, dan andai kata tidak ada karunia dari Allah, wa rahmatuhu, dan rahmatnya atas diri kalian, yakni menutupi hal tersebut, wa annallaha tawwabun hakim, dan andai kata Allah bukan penerima taubat, maksudnya Allah menerima taubatnya yang disebabkan tuduhannya itu dan dosa-dosa yang lainnya, lagi maha bijaksana dalam keputusannya. Mengenai masalah ini dan hal-hal yang lain, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan mana yang benar dalam masalah ini, dan niscaya pula Dia akan menyegerakan hukumannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya di ayat yang ke-11. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wasyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.